Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Luar biasa dong tentunya. Mbak Tia, gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan. Sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini belum adik-adik yang ada di rumah? Tentunya pasti siap ya. Mbak Tia, siap nggak? Siap dong. Siap dong. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, Mbak Mary mau ngajak main kita dulu nih. Mbak Tia, suka main nggak ya? Suka banget. Suka. Nah, untuk melatih fokus kita ya pada pagi hari ini, Mbak Mary mau ngajak kita bermain terlebih dahulu sebelum melanjutkan sekolah minggu kita. Nah, permainannya itu ialah melatih fokus. Melatih fokusnya Mbak Tia. Nanti kalau misalnya Mbak Mary tanyain, Mbak Tia, siap ya? Iya siap. Nah, contoh ini ya, contoh ya adik-adik. Nanti adik-adik di rumah boleh main sama mama, papa, kakak, atau mas ya. Nah, contohnya misalnya nih Mbak Tia, Mbak Mary bilang, pegang telinga. Nah, adik-adik harus memegang apa yang Mbak Mary katakan. Jangan mengikuti apa yang Mbak Mary lakukan. Oke, siap ya? Oke. Siap. Nah, kita mulai. 1, 2, 3. Pegang rambut. Iya, bagus. Lalu pegang telinga. Udah fokus nih ya. Sekali lagi ya. Lalu pegang mulut. Siap. Nah, Mbak Teh udah fokus nih kayaknya ya. Sudah. Nah, hari ini kita akan terus memuji Tuhan, Mendengarkan firman Tuhan. dan yang lebih seru lagi nih Mbak Tia, kita akan melakukan prakarya. Nah, langsung saja untuk memulai sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita pujikan Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Bersama saudara seiman.
Mari teman-teman, sebelum kita mengikuti sekolah minggu ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Pada pagi hari ini kami mau mengikuti sekolah minggu online Tuhan. Kiranya sekolah minggu online ini dapat membimbing kami di setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya firman yang akan bagikan nanti dapat berguna bagi kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Dewi. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Selamat pagi anak-anak, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang diambil dari kitab Markus pasal yang ke-10 ayat 13 sampai dengan 16. Firman pada pagi hari ini berjudul Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Yuk anak-anak yang sudah pratama, yang sudah bisa baca, silakan Alkitabnya dibawa. Kita akan baca di dalam kitab Markus pasal 10 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Yuk kita akan bersama-sama melihat ya bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita.
mengasihi anak-anak. Tuhan Yesus dan murid-muridnya berkeliling dari kota ke kota. Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Maka tersebarlah berita kalau Tuhan Yesus itu datang ke kota untuk memberikan sebuah mukjizat. Banyak orang sakit ingin bertemu dengan Yesus supaya mereka disembuhkan. Nah, ini adik-adik silahkan lihat ini ya. Mereka ya, orang-orang yang sakit itu menemukan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan semua sakit penyakit mereka. Setelah orang sakit itu sembuh, ya, orang-orang ini menceritakan kepada saudara-saudaranya. Mereka pulang ke rumah mereka masing-masing dan menceritakan kepada keluarganya kalau dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Anak-anak semua senang ya kalau kita sakit, kita berdoa kepada Tuhan ya. Kalau sekarang Tuhan Yesus sudah ada di surga. Tuhan Yesus mengasihi kita ketika kita sakit seperti orang-orang ini. Mereka disembuhkan secara langsung oleh Tuhan Yesus. Tapi sekarang saat ini yang menyembuhkan kita adalah obat kita, dokter. Melalui dokter dan obat bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Setelah mereka sembuh, ya, orang-orang ini membawa anak-anaknya supaya mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Ibu-ibu datang, bapak-bapak datang. Ibu-ibu ingin anaknya supaya mengenal Tuhan Yesus lebih dalam. Mereka membawa serta anak-anak untuk datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi ya, lihat ini banyak orang yang mengelilingi Tuhan Yesus. Anak-anak kan masih kecil semua ya, ada yang pendek. Ya, mereka lebih kecil daripada orang-orang dewasa ini, sehingga anak-anak kecil ini tidak bisa melihat Yesus dengan baik. Wah, anak-anak kecil ini kecewa ya. Aduh, aku mau ketemu dengan Tuhan Yesus. Aku tidak bisa ketemu Tuhan Yesus karena banyak orang. Nah, kemudian Tuhan Yesus itu datang. Mereka berkata kepada Tuhan Yesus seperti firman tadi di kitab Markus pasal 10 ayat yang ke-15. Murid-murid Tuhan Yesus berkata, jangan ganggu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang mengajar. Anak kecil tidak boleh mendengar firman Tuhan. Ya, murid-murid Tuhan Yesus tuh marah sama anak-anak. Nah, kalau anak-anak sekarang dimari, ayo anak-anak tidak boleh ke gereja, nangis enggak? Nangis ya, iya. Seperti anak-anak ini juga, dia kecewa karena apa? Murid-muridnya tadi marah-marah. Ada yang nangis enggak ya? Kira-kira ya kalau dimarahin ya? Enggak, ini tidak ada yang menangis. Tentunya tidak ada yang nangis ya. Jadi mereka kecewa, mereka terus merengut. Ya. Terus mereka terus apa? Patah semangat karena dia mau mendengarkan firman Tuhan, dilarang oleh murid-murid Tuhan Yesus. Kalau tadi murid-murid Tuhan Yesus sudah marah-marah sama anak-anak, sekarang Tuhan Yesus sendiri, dia melihat, itu murid-murid itu kok marah-marah sama anak-anak ya, ada apa ya? Kemudian Tuhan Yesus mendatangi murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata, jangan halang-halangi anak itu datang kepadaku. Itu ya, Tuhan Yesus seperti gambar ini ya. Tuhan Yesus marah gitu yang sama ini murid-muridnya ya. Tuhan Yesus ingin supaya murid anak-anaknya itu juga datang, anak kecil itu juga datang kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga berkata, seperti dalam kitab Markus tadi, bahwa orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Seperti apa ya
orang-orang itu ya. Lihat bersama-sama. Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata kepada semua orang yang ada di situ bahwa setiap orang harus menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil ini supaya mereka masuk kerajaan Allah. Kenapa Tuhan Yesus berkata seperti itu? Kenapa Tuhan Yesus berkata, kamu orang-orang harus menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil? Nah, karena ya anak-anak kecil itu anak-anak yang masih polos ya, tidak suka bohong ya, terus tidak suka bertengkar. Siapa di sini yang suka bertengkar? Tunjuk jari. Biasanya yang cowok-cowok ya, suka bertengkar dengan teman-temannya ya, suka bohong sama orang tua. Nah, kalau di sini di cerita Alkitab ini mereka sangat polos, tidak suka bertengkar. Kalau dikasih tahu manut, kalau dikasih tahu ngerti, menurut. Nah itu ya, ini anak kecil yang kenapa Tuhan Yesus berkata begitu? Karena itu tadi, anak-anak kecil itu anak-anak yang polos. Kalau dikasih tahu ini salah, nurut. Ya kalau orang dewasa kadang malah marah-marah. Nah sekarang siapa yang di sini yang suka marah-marah ya? Oh enggak ada semua ya. Anak-anak di sini, anak Gereja Baptis Indonesia Krapia, anak-anak yang mempunyai kerajaan Allah ya. Anak-anak yang polos, yang mau menurut perintah Tuhan, yang sukanya berteman, mengasihi ya. Kalau orang dewasa biasanya suka bohong ya. Kalau anak-anak kecil suka bohong enggak ya? Ayo siapa yang bohong? Anak Indria mana ya? Tunjuk jari semuanya. Oh iya. Nah, Tuhan Yesus berkata seperti itu kepada orang-orang yang ada di situ, orang-orang yang sudah dewasa. Nah, kemudian ini anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memeluk mereka. Siapa di sini yang mau dipeluk sama Tuhan Yesus? Tunjuk jari. Semuanya mau dipeluk. Sekarang kita tidak bisa dipeluk oleh Tuhan Yesus. Yang memeluk kita adalah orang tua kita, kakek nenek kita, ya, saudara-saudara kita. Ya. Mereka suka anak kecil, suka seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi mereka, Tuhan Yesus memeluk mereka. Terlebih lagi, Tuhan Yesus nanti meletakkan tangannya memberkati anak-anak. Nah, Tuhan Yesus itu senang kepada anak-anak. Karena apa? Tadi seperti tadi kita lihat tadi di gambar tadi bahwa anak-anak itu ada kemauan untuk melihat Tuhan Yesus. Walaupun banyak orang yang berkumpul, banyak orang dewasa yang menghalang-halangi mereka, tetapi mereka punya niat, punya kemauan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka juga tidak pantang menyerah. Walaupun tadi dilarang oleh murid-murid Tuhan Yesus ya tadi, anak kecil enggak boleh ke sini. Ya gitu, tapi mereka bersemangat ya. Mereka tidak menyerah walaupun banyak rintangannya. Mereka anak-anak itu mau mendengarkan firman Tuhan. Kemudian karena senangnya ya, karena tadi dipeluk, ada yang dipangku sama Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus meletakkan tangannya di atas mereka dan Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Nah, sekarang siapa yang mau diberkati seperti anak-anak yang dicerita ini? Semuanya tunjuk jari ya. Kalau enggak tunjuk jari berarti anak-anak tidak mau diberkati oleh Tuhan Yesus. Kalau kita mau diberkati seperti ini ya, harus tadi apa yang pertama? Walaupun kita sekarang sekolah minggu melalui online ya, tidak bertemu dengan ibu guru, tidak bertemu dengan kakak-kakak, tapi kita setia. Yang kedua, kita baca kitab suci ya.
kalau sudah bisa membaca sendiri ya, kalau belum dibacakan oleh orang tua kita. Yang ketiga, kalau disuruh orang tua harus manut, nurut ya, enggak suka bohong, enggak suka bertengkar. Pasti anak-anak nanti akan diberkati seperti anak-anak yang dicerita ini. Tuhan Yesus mengasihi. Nah, Tuhan Yesus sangat bersuka cita bisa bertemu dengan anak-anaknya. Karena anak-anak tadi bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya. Tuhan Yesus ya tidak membeda-bedakan. Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Buktinya apa kalau Tuhan Yesus mengasihi semua orang? Tadi yang datang-datang ada bapak-bapak, ada ibu-ibu yang sakit disembuhkan, ya. Semua penyakit disembuhkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga mengasihi anak-anak. Tuhan Yesus juga tidak membedakan anak-anak. Ada yang kulitnya hitam, seperti tadi pujian tadi ya. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya kuning, coklat dan sebagainya. Tuhan mengasihi kita, mengasihi anak-anaknya. Buktinya tadi anak-anak boleh datang kepada Tuhan walaupun sudah dilarang oleh murid-murid Tuhan Yesus. Mereka bersemangat ingin mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak semuanya yang saya kasihi, firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita supaya kita menjadi anak-anak yang polos, anak-anak yang menurut firman Tuhan, supaya Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita sebagai anak-anak harus seperti firman tadi. Ya, jadi anak-anak harus duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita berdoa supaya kita dapat bertemu kembali, supaya dapat bersekutu dengan teman-teman semua ya. Jadi anak-anak silakan berdoa nanti di rumah masing-masing. Menjadi anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Rajin berdoa, baca Alkitab. Ya, firman Tuhan pagi hari ini sudah mengerti ya anak-anak semuanya ya. Oleh karena itu, mari kita akan berdoa. Kita akan tutup firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Tuhan Yesus mengasihi semua anak-anak. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semuanya juga. Karena Tuhan Yesus ingin anak-anak itu menjadi anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan, anak-anak yang menjadi polos, mau menurut segala perintah Tuhan. Nanti kita akan berdoa, anak-anak semuanya kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, nanti dibaca kembali di dalam kitab Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-13 sampai 16. Diingat-ingat, jadi Tuhan Yesus mengasihi anak-anak ya. Tuhan Yesus tidak membenci anak-anak. Tuhan Yesus juga mengasihi Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak memandang itu orang kulit putih, orang kulit hitam, semua Tuhan mencintai kita. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih pada pagi hari ini. Tuhan sudah menolong kami di dalam kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini menolong kami, menolong anak-anak yang masih kecil ini, supaya anak-anak boleh mengerti bahwa Engkau mengasihi kami, bahwa Engkau menerima kami apa adanya, bahwa Engkau juga memberikan berkat kepada kami anak-anak, walaupun kami sekarang tidak dapat bertemu dengan saudara-saudara kami seiman. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami semuanya dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan berikan kesehatan kepada kami semua, supaya kami beroleh kemenangan pada akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Ya, ini tadi cerita tentang Tuhan Yesus, bagaimana
Tuhan Yesus mengasihi kita, anak-anak dari kecil sampai anak-anak yang dewasa dari Bapak dan Ibu. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kita supaya kita seperti Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Gimana adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini? Luar biasa kan tentunya? Luar biasa banget dong. Iya. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua anak yang ada di dunia. Bener ya nggak Mbak Tia? Benar. Nah, Mbak Mary mau ngajak adik-adik yang ada di rumah, kita akan memuji Tuhan kembali. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Sekali lagi ya. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sambil persembahan dikumpulkan, mari kita pujikan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Baik anak-anak, mari kita akan berdoa untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Kita akan tunduk kepala, kita akan lipatkan tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas ibadah pada pagi hari ini. Walaupun kami tidak bisa ketemu secara tatap muka Tuhan, tapi kami bersyukur kami juga boleh memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan persembahan kami pada pagi hari ini ke tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan Yesus boleh memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mbak Mary mengajak semuanya untuk lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat berkat kasih-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kami berterima kasih karena di pagi hari ini kami sudah mengikuti sekolah minggu dengan setia, dan kami sudah memuji nama-Mu dan mendengarkan dari firman-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa mengurapi dan memberkati setiap kehidupan kami, Bapak. Kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya.